Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum pengendali motor servo dengan menggunakan microcontroller melalui keypad, di mana praktikum kali ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2. Adapun anggota dari kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yang pertama yaitu ada Davin Makalia Ridwan dengan NIM 2102742. Yang kedua ada saya sendiri, Eka Novelia Putri Arini dengan NIM 2102468. Kemudian yang ketiga ada Reza Nur Fauzan dengan NIM 2102820. Yang keempat ada Rosita Indawati dengan NIM 2102424. Yang kelima ada Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Yang terakhir ada Wafik Nur Fadlullah dengan NIM 2100485. Nah, pada praktikum ini, kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini sendiri. Yang kedua, ada komponen yang dibutuhkan untuk praktikum. Yang ketiga, ada flowchart. Yang keempat, ada pembuatan rangkaian. Yang kelima, ada pembuatan coding untuk menjalankan rangkaian. Dan yang terakhir, ada hasil dan kesimpulan. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama itu memahami rangkaian pengendali motor servo dengan menggunakan microcontroller. Kemudian, praktikum ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi dari komponen yang dibutuhkan pada rangkaian. Kemudian, yang ketiga yaitu dapat membuat dan menjalankan rangkaian motor servo menggunakan software yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, tujuan dari praktikum ini yaitu dapat membuat coding untuk menjalankan rangkaian pada software sesuai dengan keadaan yang diinginkan, di mana pada keadaan keypad ditekan angka 4, maka pada motor servo akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu komponen yang diperlukan pada praktikum ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya sudah datang telah menjelaskan. Untuk sekarang saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada praktikum ini. Perkenalkan, nama saya Davin Makaling Ridwan dengan NIM 2102742. Komponen yang digunakan pada praktikum ini yang pertama adalah ada motor servo. Motor servo merupakan jenis motor yang digunakan untuk menggerakkan atau mengendalikan pergerakan suatu objek. Motor ini memiliki kemampuan untuk mengukur posisi sudut objek dan menggerakkan objek ke posisi yang diinginkan dengan sangat akurat. Motor servo sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan gerakan presisi dan kontrol yang ketat seperti dalam robotika, industri manufaktur, dan peralatan elektronik. Yang selanjutnya ada keypad 4x4 yang merupakan sebuah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan angka dan karakter pada suatu perangkat elektronik seperti komputer atau microcontroller. Keypad ini terdiri dari 16 tombol yang diatur dalam format 4 baris dan 4 kolom. Keypad 4x4 sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan input data dari pengguna, seperti dalam ATM, sistem keamanan, dan perangkat elektronik lainnya. Yang terakhir adalah Arduino Uno, yang merupakan sebuah papan pengembangan atau board yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam proyek elektronik. Board ini dirancang dalam memudahkan pengembangan perangkat elektronik seperti robot, sistem kontrol, dan banyak lagi. Dalam penggunaannya, kita dapat memprogram Arduino Uno menggunakan bahasa pemrograman khusus yang disebut dengan Arduino IDE. Setelah selesai di pemrograman, board tersebut dapat dihubungkan dengan berbagai macam perangkat elektronik dan digunakan untuk mengendalikan tindakan elektronik tersebut. Sekian komponen yang digunakan. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan flowchart oleh Surya Kusuma. Kepada Surya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Davin yang telah menjelaskan tentang komponen yang dibutuhkan. Nah, perkenalkan, nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Di sini akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Nah, untuk memulainya atau startnya, yang pertama yang kita butuhkan yaitu buka halaman Tinkercad. Kalian bisa buka pada Chrome, Firefox, atau web yang terdapat pada laptop kalian. Nah, setelah Tinkercad terbuka, selanjutnya siapkan komponen praktikum seperti Arduino Uno, motor servo, dan keypad. Nah, setelah komponen telah berhasil dikumpulkan, kemudian masukkan script kode ke dalam Arduino Uno-nya untuk menjalankan motor servonya, atau untuk menghubungkan antara Arduino dan motor servo dan keypad juga. Nah, jika berhasil, ketikkan angka 4 pada keypad, maka motor servo akan bereaksi, yaitu
dengan berputar berlawanan arah jarum jam 45 derajat. Ya, segitu saja dari penjelasan dari saya tentang flowchart. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Surya Kusuma yang sudah menjelaskan flowchart tentang praktikum yang akan kami lakukan mengenai motor servo ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rasuti Indawati dengan NIM 2102424. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkaian atau perancangan komponen yang sudah disediakan. Nah, di sini sudah terdapat 3 buah komponen yang sudah disediakan. Yang pertama ada keypad dengan 4 buah row dan 4 kolom. Lalu ada motor servo di mana kabel yang berwarna orange ini merupakan sinyal dan merah merupakan pin power. Warna coklat merupakan pin untuk ground. Lalu ada Arduino Uno yang nantinya akan dihubungkan pada setiap pin yang ada di sini. Yang pertama, di row 1 pada keypad dihubungkan pada pin 9. Row kedua dihubungkan pada pin 8. Row ketiga dihubungkan pada pin 7. Row keempat dihubungkan pada pin 6. Setelah keempat row dihubungkan pada setiap pin pada Arduino Uno, selanjutnya kita akan menghubungkan keempat kolom pada setiap pin di Arduino Uno. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu warnanya. Kolom yang pertama dihubungkan pada pin 5. Kolom yang kedua kita hubungkan pada pin 4. Kolom yang ketiga kita hubungkan pada pin 3. Dan kolom 4 dihubungkan pada pin 2. Nah, setelah keempat kolom dan setelah keempat row dan keempat kolom terhubung pada setiap pin yang ada di Arduino, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel yang ada di motor servo dengan setiap pin yang ada di Arduino. Nah, kabel orange ini merupakan sinyal yang akan dihubungkan dengan pin 10. Ya, untuk kabel pada motor servo ini kita ganti ya warnanya agar dapat membedakan setiap kabel. Lalu kabel yang berwarna merah ini merupakan power yang akan dihubungkan dengan pin 5 yang ada di Arduino. Lalu kita ubah kembali kabelnya dengan warna yang berbeda. Lalu yang warna coklat ini kita hubungkan kepada ground yang ada di Arduino. Sama kita akan ubah kabelnya agar dapat dibedakan. Nah, setelah semua pin dan kabel terhubung satu sama lain antara Arduino, motor servo dan keypad, selanjutnya akan dilakukan pengkodingan agar motor servo ini dapat berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna kepada keypad yang akan dijelaskan oleh Saudara Wafid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Wafik akan menjelaskan mengenai codingannya. Pertama-tama buka terlebih dahulu kode yang di sini. Di sini saya sudah membuat kodenya. Mari kita masuk ke penjelasannya ya. Di sini adalah include keypad KH merupakan
library dari keypad, sedangkan yang ini adalah library dari motor servo yang akan digunakan. Selanjutnya kita masuk ke const byte, dan const byte row call ini adalah data yang ada pada baris dan kolom itu adalah 4. Selanjutnya masuk ke karakter key yang ada di row dan kolom itu, yaitu menyesuaikan dengan keypad yang kita gunakan. Sini posisinya sama dengan yang ada pada di dalam kode. Berikutnya yaitu bit row pin di row itu masuk ke dalam pin 9876 yang ada di Arduino ini, 9876. Sedangkan untuk pin kolom itu masuk ke dalam pin 5432 yang ada di Arduino. Lainnya di sini ada keypad dengan keypad keymap itu bertujuan untuk memanggil data yang ada di atas tadi. Selanjutnya kita masuk ke codingan servo my servo. Ini ada void setup untuk membangun terlebih dahulu. Ini ada serial begin my servo tag. Servo tag ini adalah pin servo yang masuk ke dalam pin 10 yang ada di Arduino. Selanjutnya kita akan menjalankan while loop-nya. Itu kita memanggil karakter key yang ada di keypad get key tadi. If key sama dengan 4, ini adalah jika kita menekan angka 4 maka servo akan bergerak 45 derajat. Gerakan motor servo akan berlawanan arah jarum jam. Nah, jika kita main servo right 0 maka servo akan kembali dalam posisi semula. Kita buktikan dengan videonya. Kita start. Soalnya servonya di posisi 0. Jika kita menekan angka 4 maka akan bergerak 45 derajat dan kembali lagi ke semula. Ini kita ketik. Nah, pencet akan bergerak berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 45 derajat dan sudah terbukti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya telah menjelaskan pengodingan dan membuat rangkaian. Kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dan kesimpulan dari praktikum kali ini. Berdasarkan simulasi penggunaan motor servo dan microcontroller melalui keypad menggunakan simulasi kerja, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat bekerja baik dan dapat menghasilkan gerakan servo yang presisi sesuai dengan input yang diberikan melalui keypad. Dalam simulasi tersebut, motor servo diatur agar berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 10 derajat. Jika tombol tertentu pada keypad tersebut, yaitu angka 4, setiap kali tombol pada keypad ditekan, microcontroller akan membaca kode unik dari tombol yang kita telah melakukan input tersebut, yaitu angka 4, dan menggerakkan motor servo sesuai dengan kode tersebut. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa gerakan servo sesuai dengan input yang diberikan oleh keypad. Motor servo berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat setiap kali tombol pada keypad ditekan, yaitu angka 4. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kami telah berhasil membuat sistem yang menghasilkan gerakan motor servo yang presisi sesuai dengan input yang diberikan melalui keypad. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.